Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya berani untuk seluruhnya. Siap. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat gerak. Tegak gerak. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanah 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kami sekalian? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, yakni dengan mempergunakan seluruh anggota tubuh kita kepada hal-hal yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga di pada saat hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa menghirup udara, bisa hadir di sekolah yang kita cinta ini, yang semoga dari awal langkah kaki kita dari rumah hingga di sini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita semua, dan cita-cita kita senantiasa juga dikabulkan oleh Allah, dipermudah bagi kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Baik anak-anak kami sekalian, untuk hari ini yang akan membersamai anak-anak sekalian tahsin dan tasmi' bacaan Qur'annya adalah Ustadz. Perlu sebelum masuk ke tahsinnya, Ustadz mau tanya dulu, atau mungkin yang semua di sini sudah paham apa itu tasmi', apa itu tahsin? Atau jangan-jangan sebaliknya, tahsin ya tahsin, tasmi' ya tasmi'. Coba angkat tangan yang paham, yang mengetahui apa itu tahsin. Halo. Halo. Angkat tangan, apa itu tahsin? Yang tahu? Tahsin itu apa? Kita perlu mengetahui nama judul. Dengan kita mengetahui sesuatu nama judul itu, maka kita akan lebih semangat dan lebih yakin, lebih mengetahui arah tujuannya kemana, dan kita lebih semangat mempelajarinya. Apa itu tahsin? Apa itu tasmi'? Tahsin itu asal katanya apa? Hasanan, ihsanan. Tahsin fi'il mudhari' yang menyerukan. Tahsin itu adalah perbaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, bukan hasanah yang ada di rumah, bukan. Tapi ahsan itu adalah perbaikan. Kalau tasmi'
Tasmi' itu isma', fi'il amarnya, perintah. Tasmi' itu mendengarkan. Nah, di sini berarti di perpaduan antara perbaikan dan mendengarkan, yang artinya dicontohkan lalu ditirukan. Bisa dipahami? Apa itu tasmi'? Apa itu tasmi'? Mendengarkan. Dari sekian ratus siswa-siswi hanya satu yang fokus. Apa itu tasmi'? Mendengarkan. Apa itu tahsin? Memperbaiki, perbaikan bacaan. Tahsinul qiraah, perbaikan bacaan. Jadi kalau semisal nanti ada pertanyaan apa itu tahsin, apa itu tasmi', sudah bisa dijawab ya? Sudah bisa dijawab? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita buka Al-Qur'annya. Ustadz minta membuka surah An-Naba yang ada di juz 30. Surah pertama pada juz 30. Ustadz meminta ya, karena ini adalah pembelajaran tahsin dan tasmi'. Jadi Ustadz minta satu hal, fokus, karena Al-Quran itu butuh atau harus diseriusin. Tidak boleh hanya sambilan bermain-main. Badannya di sini tapi pikirannya melayang-layang ke sana kemari. Al-Quran itu paling nggak bisa diduakan. Dia harus fokus. Siap? Sudah semua? Surah An-Naba, surah ke-78, juz 30. Sudah semua membuka Al-Qur'annya? Baik. Sekarang akan coba membacakan, mentahsinkan, mentasmi'kan, lalu nanti penahsinan bacaan yang kalian membaca, lalu kemudian Ustadz simak. Sudah, yang di belakang tidak mengobrol ya? Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tirukan. Abata. Masih ingat kuncinya isti'adzah? A bukan ini tahsin namanya. Bukan a'udzu, dha tipis, sifatnya dha itu tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abata. Nirrajim, minimal 2 getaran ro. Nirrajim, bukan nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abata. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahman. Oh, bukan gitu. Ustaz nggak gitu bacanya. Bacakan seperti yang Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Lagi bis sambil senyum ya. Bis, bukan bis. Apa lagi? Nggak usah sok imut ya. Ada waktunya nanti bisa diimut-imutkan. Kalau sin senyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Nah, sekarang ayat pertama. Diingat itu ya, jangan sampai lupa. Yang biasanya yang paling sering lupa itu Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman pertama sudah benar, Ar-Rahim yang kedua kesasar. Oke, selanjutnya perhatikan ayat pertama. Amma yatasaalun abata. Kalau itu sapi tuh, itu benar dan tidaknya tepat penempatan huruf itu, pegang hidungnya. Kalau dia berarti tepat. Kalau itu enggak tepat. Itu ain. Itu kepunyaan siapa ain itu? Halqi. Akhakhahu ha. Am nun tasdid dibaca gunnah, dua harokat dibaca dengung. Itu. Berarti setiap mim sukun mim tasdid sama nun tasdid dibaca gunnah. Tapi jangan kepanjangan. Yatasa itu India. Enggak ya? Semua sudah ada lagunya berdasarkan tajwidnya. Fahimtum? Coba lagi. Amma yatasaalun abata. Coba semua. Bukan hahaha, bukan. Taruh di tenggorokan. Oke. Kalau amma itu artinya tentang apa? Kalau ain, kalau amma apakah? Oh, beda kan? Waspadalah. Amma dengan amma beda. Ketika beda, makanya di sini diwajibkan membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid. Salah satunya itu, ketika Al-Qur'an itu tidak dibaca berdasarkan tajwid, maka akan secara totalitas mengubah makna baca dari amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Itu kan terjemahannya kan ya? Kalau dia amma yatasaalun, apakah ataukah? Qul huwallah, makanlah Tuhanmu, katakanlah Tuhanmu, katakanlah Allah. Qul, makanlah Allah. Yang mana yang benar? Waspadalah, hati-hati. Makanya ketika keliru dalam pelafasan bisa membuat kita terjerumus kafir. Masa kita disuruh makan Allah terus alhamdulillahirabbil alamin, segala kesedihan atas Allah Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jauhilah oleh kalian menyembah Allah. Jauh banget nggak? Iya dong. Makanya wajib membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Baik, kembali ke laptop. Amma yatasaalun abata. Mim tasdid, nun tasdid, namanya gunnah.
dibaca dengung 2 harokat noret. Terus yatasaalun. Coba lihat, jangan dilihat wajahnya Ustaz, Qur'annya aja. Kalau Ustaz udah ganteng dari dulu. Masya Allah. Bercanda, oh langsung iri. Oh, enggak. Ustaz mah biasa-biasa. Coba dilihat lagi. Kenapa dibaca panjang? Karena ada di situ bebas kita membuat nama. Ada yang kalau Ustaz di bagian sama bapak-bapak biasanya bendera aja Ustaz biar gampang ingatnya gitu kalau sama bapak. Kalau sama itu yang masih muda-muda mata pancing Ustaz, perahu Ustaz, terserahlah. Itu kayak ada bendera, cuman ada ujungnya, runcing siu. Itu sebabnya makanya dibaca panjang. Setiap mat bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang, namanya mat wajib, dibaca 5 harokat dalam satu kata. Sudah? Jadi ya, itu alasannya mengapa dibaca yatasaalun. Mat apa tadi namanya? Wah, cakap, barakallahu fikum. Selanjutnya, anin naba'il azim abata. Nah, di sini banyak orang. Di Arab itu, di kampungnya Ustaz, dha itu ada 3. Ada dha, ada ja, ada za. Ada satu lagi tambahnya agak mirip. Dha. Tapi jangan terlalu monyong ya. Dha nanti panjang kayak itunya apa itu? Gajah. Dha. Minadh-dha azim, bukan azim. Azim lembut, bukan azim. Astaghfirullahalazim. Bukan dha, bukan astagfirullah. Apaan astagfirullah? Enggak ada makna tuh. Ya. Coba anin naba'il azim abata. Ahsan. Coba dilihat Qur'annya, di situ ada alif dan lam. Alif lam di depannya nun tasdid, dibaca alif lam syamsiyah. Ya, dibaca alif lam syamsiyah. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap ada huruf alif dan lam, terus di depan alif dan lam itu ada huruf yang bertasdid, maka huruf yang alif lam tidak di ngomong baik. Menang gak sih? Gantian nanti kita ngomong. Apa tadi? Setiap ada alif dan lam dan di depannya itu ada huruf yang berharokatkan tasdid, maka huruf alif lamnya tidak diperdengarkan. Ini namanya kalau di kampung Ustadz alif lam syamsiyah. Anin naba'il azim, bukan anilna khoto. Alif lam apa namanya ketika ada alif dan lam dan di depannya terdapat huruf yang berharokatkan tasdid? Maaf agak belepotan, belum sarapan. Alif lam syamsiyah. Tadi Ustaz sudah nyanyi nun tasdid mim tasdid, dibaca gun. Ustaz jangan pakai nyanyi-nyanyi, enggak, kan kata Ustaz enggak boleh musik.
nanti hafalannya kacau. Kan Ustaz bilang musik bukan nyanyi. Nyanyi itu mah ini suara, musik itu teror-teror yang keyboard itulah yang bisa membuat kita terhipnotis. Ini bukan musik tapi nyanyi, seni. Karena manusia itu identik dengan seni. Coba motong gitu. Anak-anak sekalian ngantuk kalian tuh. Kalau enggak bubar, kalau enggak ngelemparin botol tuh. Turun gitu ya. Nah, selanjutnya nabail. Nah, ini pasangannya. Anin nabail il. Coba lihat Qurannya. Alif lam itu hanya ada dua, alif lam syamsiyah sama alif lam. Kalau di kampung Ustaz namanya ada alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah. Kalau cirinya, ya cara kita mengetahui mana alif lam syamsiyah, mana alif lam qamariyah. Yang pertama, ia pasti sudah menjadi alif lam syamsiyah ketika alif lam itu di depannya terdapat huruf yang berharokatkan tasdid. Dan ia sudah menjadi pasti alif lam qamariyah tatkala alif dan lamnya itu dan di depannya tidak berharokatkan tasdid. Lalu kemudian lamnya berharokatkan sukun. Bisa dipahami? Oh, kalau belum, bersyukurlah. Berarti kamu diminta untuk lebih serius lagi, lebih belajar. Ustaz juga dulu seperti itu, nggak bisa langsung hafal. Oh, Ustaz ada usahanya. Sebelum tidur hafal, baca, belajar sama Ustaz. Ustadznya Ustaz, bukan. Oke, alif lam apa namanya? Alif lam. Ketika alif dan lam dipertemukan dengan huruf yang bukan berharokatkan tasdid disebut huruf apa? Syamsiyah apa qamariyah? Qamariyah. Barakallahu fikum. Ustaz mau tanya, siapa di sini yang merasa belajar ilmu tajwid itu susah? Gak ada yang merasakan, berarti alhamdulillah belajar ilmu tajwid itu menyenangkan, gampang, salun insyaallah. Ya, gampang, penting ada kemauan. Katanya siapa itu yang main tenis itu? Penting 3 huruf M-A-U, mau katanya. Udah ya. Terus tinggal 5 menit, 1 ayat lagi berarti. Iya. Nanti Ustaz tanya, tinggal 2 menit setelah ini Ustaz tanya ya. Boleh ketawa, tapi ketawanya jangan sampai lupa dengan apa yang Ustaz sampaikan. Iya, boleh ketawa, tapi jangan ngakak banget ya. Bau masih pagi. Ayat ketiga. Sudah? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayo, abata. Dalam kalau membaca Al-Quran itu ada istilah tawallud. Apa? Tawallud. Tawallud itu artinya bahasa Jawanya apa ya? Berlebihan. Gak boleh tawallud. Ihdinas siratal mustaqim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa ya, nanti lap. Enggak nyemprot kok. Enggak. Ini biasanya dipakai presenter kan ya? Biarin biar kapok. Enggak, Ustaz tadi sikat gigi kok. Tidak boleh ya, tidak boleh terlalu tawallud. Itu tadi. Itu kalau mau buang dahak gitu ya, bukan belajar Quran, tapi biasa aja. Hidup ini jangan terlalu apa ya, harus biasa-biasa aja di tengahnya. Jangan terlalu tegap. Kecuali kebenaran, harus tegap memang. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba abata. Nah, alladzi, coba diperhatikan. Alladzi
Dibaca panjang karena di depannya ada apa? Ada ya sukun. Ya sukun dibaca panjang apabila sebelumnya ada harokat kasroh. Contohnya alladzi fi. Gitu ya. Berarti setiap ada ya sukun, tidak semua ya sukun ya. Setiap ya sukun dibaca panjang apabila di huruf sebelum ya sukun itu terdapat huruf yang berharokatkan kas. Waw sukun dibaca panjang apabila sebelum waw sukun tersebut terdapat huruf yang berharokatkan dom. Alif tak berbaris dibaca panjang apabila huruf sebelum alif tidak berbaris itu didahului dengan huruf yang berharokatkan fathah. Hafal gak? Disebut kepunyaan siapa itu? Ahsan Mat-Tabi'i. Siapa yang jawab? Masya Allah, barakallahu fiikum. Mat-Tabi'i. Berapa harokat Mat-Tabi'i? 2 harokat. 2 harokat sama dengan berapa alif? Siji. Wahid. Masya Allah. Apa itu bahasa Inggrisnya? 1. One. Oke. Nah di situ terus hum fihi. 2 menit lagi. Hum fihi. Coba kemarin kalau tidak salah ini sudah paling pertama dipelajari di level 3. Huruf sukun yang mempunyai sifat jahar. Mim. Mim sukun dibaca jelas apabila bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Namanya ikhfa syafawi. Ikhfa namanya menutupi, syafawi namanya bibir. Kalau digabungkan bacaannya jelas di bibir. Teroret. Host, gak ada tepuk tangan. Allah. Udah cukup. Habis waktu. Jadi tidak dibaca alladzi hum fi. Bukan ya, tapi dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa jelas di bibir. Syafawi itu artinya bibir. Alladzi hum fihi. Fi dibaca panjang karena ada ya sukun. Perhatikan aja. Ingat aja. Catat aja yang Ustaz bilang tadi. Setiap ada ya sukun didahului harokat kasrah dibaca panjang. Setiap ada waw sukun didahului harokat dhamma dibaca panjang. Begitu selanjutnya. Terus mukhtalifun fun. Kalau di tempat Ustaz disebut ini namanya mad arid lis sukun. Dibaca waqaf karena dibaca panjang karena ada mad yang diwakafkan. Dibaca 4 harokat. Coba yang paham dengan yang sudah Ustadz sampaikan dari pertama sampai ini, angkat tangan. Yang paham, yang ada tambahan buat ininya, coba angkat tangan. Yang nggak paham sama sekali, coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang tidak paham sama sekali dari pembicaraan pertama Ustadz sampai ini, angkat tangan. Masya Allah, berarti paham semua ini. Tunggu di pertemuan selanjutnya Ustadz lagi. Baik, karena waktunya sudah habis. Insya Allah kalau masih ada umur kita bertemu di hari selanjutnya, di hari Rabu selanjutnya kalau masih hidup. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang, yang tidak berkenan. Belum datang. Ya, ambil baiknya. Nyanyi itu boleh seni. Ya. Jangan melihat dari sananya, tapi lihatlah yang Ustadz sampaikan. Apa itu hadisnya? Unzur maqal wala tanzur manqal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Loh, itu hadis itu, bukan Ustadz. Itu hadis.
ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikian ya. Mohon maaf, atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini aja.